Ya, jadi pada tahun 98 terjadi kerusuhan Mei di Solo. Waktu itu memang sebelumnya situasi cukup panas karena sering terjadi demo oleh mahasiswa-mahasiswa. Kemudian pada hari tersebut saya kebetulan masih ada di kantor. Saya ditelepon beberapa teman karena banyak teman yang kenal memberitahu bahwa sebaiknya di rumah saja karena kelihatannya ada kerusuhan yang akan terjadi karena demonya sudah tidak dapat dikuasai lagi. Walaupun setelah kita tahu bahwa sebetulnya para mahasiswa ini tidak ada keterkaitannya. Jadi pada saat itu setelah habis siang jam 12 ternyata betul terjadi kerusuhan di mana-mana. Bahkan di tempat saya sendiri juga dijarah. Kemudian saya diselamatkan oleh penduduk karena di rumah saya ini samping kanan dan belakang rumah adalah kampung. Jadi kami satu RW 9. Mereka menyelamatkan kami sekeluarga dengan membobol tembok belakang agar kami bisa mengungsi di rumah belakang. Jadi waktu itu yang saya rasakan rasanya bukan seperti manusia lagi karena banyak sekali cerita ya waktu itu lewat telepon atau apapun bahwa mereka ada yang dipukul, ada yang dikeluarkan dari rumah, kemudian rumahnya dibakar. Karena setelah kejadian kita bisa melihat hampir di setiap perempatan itu terjadi pembakaran-pembakaran dan juga pembakaran di beberapa pusat pembelanjaan yang ada di Solo. Iya. Jadi kami sebelum pandemi, berhenti pada saat pandemi dan akan dimulai tahun ini nanti bulan Januari, tahun depan maafnya, 2023. Sebelumnya Solo ini ada panitia Imlek bersama sejak reformasi, di mana setelah Imlek diakui sebagai hari besar di Indonesia, kami mengajak semua elemen yang ada di kota Solo, termasuk Makin di Solo, Majelis Agama Konghucu, karena agama Konghucu adalah yang merayakan hari rayanya adalah Imlek. Kami bersama-sama beberapa organisasi bergabung untuk menyelenggarakan perayaan Imlek. Di mana selain perayaan Imlek yang waktu itu diizinkan oleh Pak Jokowi di Balai Kota, kami ada beberapa rangkaian acara yaitu pemasangan lampion zodiak Tionghoa atau China, kemudian lampion-lampion lain yang ornamen-ornamen termasuk lampion merah sebanyak 5.000 di seputaran Pasar Besar dan Balai Kota. Akhirnya kreativitas teman-teman Sudiro Prajan ini membuat panitia Grebek Sudiro yang mana merupakan event budaya. Grebek itu kalau kita lihat adalah sebuah budaya tradisional Jawa, khususnya di Solo dan sekitarnya, yaitu memperebutkan sebuah tumpeng yang besar sambil diarak. Nah,
Di sini terjadilah akulturasi budaya yang luar biasa karena tumpeng yang kadang-kadang biasanya isinya yang terkenal seperti Jogoya itu adalah tumpeng yang isinya apem, tapi di Pasar Gede ini isinya yang khas sangat unik adalah kue keranjang, cakwe, bulang-baling, bahkan sayur dan buah-buahan. Ya, inilah yang menjadi sebuah akulturasi budaya yang luar biasa, dan ada tontonan riak yang berkolaborasi dengan barongsai, dan banyak lagi seni budaya dari berbagai kelurahan yang ada di Kota Solo, bahkan dari pendatang yang ikut kirap seminggu sebelum acara Imlek. Nah, inilah kami panitia Imlek selalu mendukung sepenuhnya dan berkolaborasi dengan panitia Grebek, di mana kita terus bersama-sama membranding Kota Solo, karena ada hal penting sebagai misi visi kita mengadakan Imlek maupun Grebek tentunya oleh panitia Grebek, yaitu satu, bagaimana kita mengangkat kebinekaan di Kota Solo yang perlu kita rawat bersama dan tumbuh kembangkan agar menjadi percontohan bahwa Indonesia ini memang bineka. Kemudian yang kedua, membranding Kota Solo sebagai destinasi wisata Imlek dan destinasi wisata budaya yang lain. Jadi memang melalui proses tentunya tidak setahun 2 tahun Imlek dan Grebek ini sudah kita lakukan menjadi branding Kota Solo yang luar biasa. Dan saya kebetulan dipercaya sebagai Ketua Imlek, jadi hal ini terus kami akan jaga bersama, kami akan terus kembangkan agar apa yang disajikan di Grebek oleh panitia Grebek maupun di Imlek semakin ke depan, semakin lebih berkualitas, dan betul-betul membranding Kota Solo dengan segala hal yang menjadi misi visi kita bersama. Tentunya adanya beberapa konflik di Solo termasuk kerusuhan Mei 98 harus memacu kita, memotivasi kita sebagai orang Solo untuk berbuat lebih dan berkontribusi lebih menjaga Solo dan seisinya, dan membanggakan Kota Solo ke depan dengan berbagai kegiatan positif, berbagai hal yang membranding Kota Solo, dan berbagai hal yang membuat Solo menjadi aman, nyaman, tentram, dan berprestasi. Kalau yang menilai tentunya bukan saya pribadi, ya, yang bisa menilai seseorang itu orang lain dan masyarakat. Kalau saya pribadi hanya punya keinginan, saya telah melakukan sekecil apapun dengan segala keterbatasan yang ada, hal yang positif yang ada kontribusinya untuk Kota Solo, masyarakat Solo, bahkan Indonesia. Tapi masalah dampaknya seberapa besar, tentunya satu, Tuhan yang akan memberikan berkah, yang memberi amanah, ini semua yang ngatur yang ada di atas. Tapi kami berharap apa yang dilakukan oleh 1-2 orang, termasuk yang saya lakukan, tidak akan berdampak luas kalau tidak didukung oleh semua masyarakat yang ada di Kota Solo.